apa kebermanfaatan dari peluang itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui. Peluang itu adalah suatu kemungkinan kan terjadi Bapak dan Ibu, dan ini banyak berkaitan dengan logika. Nah, di sini anak-anak kita sering bermasalah. Dia perhitungannya sederhana, tetapi logikanya itu yang agak lebih tinggi gitu dibandingkan dengan materi-materi yang lain. Mungkin lebih banyak perhitungannya begitu dibandingkan dengan logikanya. Sementara kalau untuk peluang itu lebih banyak akan kepada ini sangat manfaat sekali bagi mereka. Ini kalau untuk maksudnya mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu gitu Bapak dan Ibu, karena ketika kita menentukan sebuah peluang itu kita bisa memutuskan suatu kejadian mana yang akan kita pilih gitu. Ketika kita ambil keputusan mana keputusan yang paling tepat. Nah, dari berdasarkan peluang inilah kita bisa mengambil sebuah keputusan begitu. Kemudian memperkirakan apa yang terjadi untuk meminimalisir kerugian, sudah ilmu ekonomi, psikologi dan lain-lain. Bapak dan Ibu, ini bisa digunakan sebagai pengantar Bapak dan Ibu ketika menerangkan metode tentang peluang. Jadi mungkin Bapak dan Ibu punya referensi yang lebih menarik. Apa manfaat peluang itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya sebagian saja Bapak dan Ibu. Oke, next. Kemudian ini juga sudah pernah diberikan oleh trainer-trainer yang sebelumnya. Jadi ini fitur dari kalkulator, ada 12 fitur. Jadi ini merupakan menu-menu yang wajib dikuasai oleh guru dan siswa pada Ibu. Mungkin 12 sih terlalu banyak, bagaimana saya akan menguasainya. Tetapi seiring berjalan waktu Bapak dan Ibu, ketika kita sudah sering mempraktekkannya, ini ya seperti menekan bermain HP saja kita Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini kita sudah tahu saja kalau kita mau peluang kita menggunakan menu berapa. Kalau kita metrik kita menggunakan menu berapa. Kalau vektor kita menggunakan menu berapa. Itu sudah seperti air mengalir saja Bapak dan Ibu. Tapi itu mungkin untuk lebih baiknya memang dipraktekkan. Kalau kita tidak mempraktekkannya tentu kurang berkesan begitu Bapak dan Ibu. Kurang berkesan bagi kita apalagi untuk peserta didik. Jadi supaya ilmu yang saya share ini supaya lebih berkesan bagi Bapak dan Ibu, memang lebih baik dipraktekkan di kelas kita masing-masing supaya Bapak dan tahu lebih tahu apa manfaatnya begitu, apa manfaat sebenarnya penggunaan kalkulator saintifik ini begitu. Jadi ini sebenarnya sudah Bapak Ibu ketahui selama sudah 8 kali pertemuan dan hari ini adalah 9 kali pertemuan begitu. Pada peluang kita mungkin lebih banyak menggunakan menu satu saja Bapak dan Ibu. Jadi menunya masih menu satu saja, menu yang sederhana. Nanti ada hubungannya dengan statistik. Oke. Kalau kita belajar tentang peluang, itu biasanya kan kita memberikan materi tentang kaidah pencacahan dulu ya Bapak dan Ibu. Karena sebelum kita masuk kepada materi peluang, kita pasti memberikan dulu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kemudian kombinasi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini berkaitan tentang banyak cara begitu. Jadi belum terjun kita kepada peluang. Jadi untuk materi ini saya lebih cenderung berbaginya dari soal dulu Bapak dan Ibu. Dari soal. Seperti ini contohnya. Jadi kita juga bisa memberikan materi kepada anak didik kita itu dari soal. Maka dari soal itulah baru muncul sebuah teori atau muncul sebuah konsep, begitu ya Pak dan Ibu. Itu teknisnya mungkin Bapak dan Ibu punya cara yang berbeda begitu. Misalnya seperti ini, contoh soal yang nomor 1. 3 anak menyelesaikan lomba lari. Jika tidak ada kejadian yang sama, berapa banyak cara berbeda yang dapat diselesaikan? Nah, dengan seperti ini saja, ini sudah langsung memicu atau logika dari anak-anak kita itu sudah terpicu Bapak dan Ibu. Dengan pertanyaan yang seperti ini saja, ini sudah bermain logika mereka. 3 anak menyelesaikan lomba lari. Jika tidak ada kejadian yang sama, berapa banyak cara berbeda yang dapat diselesaikan? Nah, seperti itu. Mungkin dengan memberikan pertanyaan seperti ini, mereka mulai mengotak-atik atau mengorek-orek kemungkinan apa yang dapat terjadi seperti ini Bapak dan Ibu. Ini contohnya kasus ini bisa saja ABC, ACB, BAC, CAB dan CBA seperti ini. Kemudian kalau dianalisis
Ya, kalau dianalisis dengan mencatat bahwa ada 3 kemungkinan berbeda, berarti bisa dapat dituliskan menjadi seperti ini. 3 dikali 2 dikali 1. Jadi di sini agak berat ya Bapak dan Ibu, karena di sini memang berkaitan dengan analisis siswa. Karena di sini kan katanya dengan mencatat bahwa ada 3 kemungkinan berbeda untuk tempat pertama, 2 kemungkinan untuk tempat kedua, dan 1 yang tersisa untuk tempat ketiga. Berarti di sini kan memang diminta analisis dari anak kita itu Bapak dan Ibu. Seandainya mereka nanti tidak bisa memunculkan analisis ini, mungkin kita bisa memberikan sedikit bocoran begitu, memberikan kata-kata kunci begitu, sehingga mereka nanti dapat menuliskan menjadi 3 kali 2 kali 1. Karena ini sangat berkaitan dengan logika Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah muncul 3 kali 2 kali 1, nah ini kan didefinisikan sebagai n faktorial. Nah ini rumus ini, n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2, mungkin ada sebagian dari anak kita yang bisa, tapi mungkin banyak yang tidak bisa memunculkan rumus ini Bapak dan Ibu. N dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2. Begitu. Kecuali mereka memiliki buku panduan atau buku cetak. Mungkin dengan menggunakan buku cetak, mereka bisa memunculkan seperti ini. Tetapi mereka bisa tidak mengerti. Ini maksudnya apa? N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2. Jadi, mungkin mereka bisa memunculkan karena ada buku sumber, tetapi mereka tidak paham apa makna dari N faktorial itu sendiri. Nah, saya lanjutkan. Nah, kemudian, apabila boleh saja Bapak dan Ibu memunculkan rumus ini langsung, atau mereka yang memunculkan, itu tidak menjadi persoalan, tetapi yang intinya mereka itu dari n faktorial. Nah, seperti ini kita mulai menggunakan kalkulator ya Bapak dan Ibu. Begini. Jadi di sini sangat sederhana kalau kita menggunakan kalkulator. Misalnya di sini kita minta anak kita itu mencari coba dihitung 3 faktorial. Jadi kita akan mencoba menghitung 3 faktorial. Ini sudah pada menu 1 Bapak dan Ibu. Kemudian kita tekan 3. Kemudian kita tekan shift, kemudian ini ada tanda seru, X, kalau yang putihnya X pangkat negatif 1, di atasnya warna kuning ada X pakai tanda, seperti tanda seru ya Bapak dan Ibu, X faktorial sama dengan, kan sederhana, berarti jawabannya 6, begitu. Nah, ini mungkin bisa saja kita meminta kepada anak didik kita, coba dilakukan 4 faktorial. Bagaimana hasilnya? Jadi 4 shift faktorial. Oh, ternyata hasilnya 24. Begitu. Bisa saja kita nanti memintanya 5 faktorial berapa? Mungkin angkanya jangan terlalu besar dulu ya Pak dan Ibu. Jadi 3 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Nah, dengan seperti itu, nah akhirnya harapan kita, mereka bisa mengetahui ternyata 3 faktorial itu dapatnya 6. Berarti ini artinya 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial itu berapa? Berarti hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau 5 faktorial itu berapa? Artinya 5 dikali 2 kali 1. Akhirnya, ini maksud dari n faktorial itu, akhirnya mereka paham. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi itulah maksud dari rumusnya. N faktorial itu sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n kurang 2 sampai seterusnya. Begitu Bapak dan Ibu. Oke. Terus bisa saja kita nanti memantapkannya dengan soal seperti ini. Dengan perhitungannya 10 faktorial berapa. Atau kalau dengan pecahan Bapak dan Ibu itu simpel. Kita hanya menggunakan tanda ini saja. Ini tanda pecahan. Lalu kita memasukkan 10 faktorial 7 faktorial. Seperti ini. Jadi ini kalau seperti ini kan masih komputasi ya Pak. Seperti ini membantu mereka dalam perhitungan. Tapi intinya dengan menggunakan kalkulator itu mereka paham begitu. Jadi yang n faktorial itu seperti apa begitu. Berarti n dikali n dikurang 1 dikali n kurang 2 begitu. Kemudian sebagai informasi ya Bapak dan Ibu, kalkulator kita ini punya keterbatasan, yaitu hanya bisa mencapai 69 faktorial. Kita cobakan ya Bapak dan Ibu. 69 faktorial.
Oke, nah berarti ini masih ada hasilnya Bapak dan Ibu. Coba kita cobakan 70 faktorial. 70 faktorial. Nah, ternyata error ya Bapak dan Ibu. Karena ini memang seperti itu keadaannya. Jadi Bapak dan Ibu ini sekedar informasi umum begitu. Jadi kalkulator itu ini maksimalnya sampai 69 faktorial. Itu sudah sangat besar ya Bapak dan Ibu. 69 faktorial itu kalau dicari manual itu lama dapat itu Bapak dan Ibu. Oke, kemudian jadi untuk mengenai kaidah pencacahan, saya tidak membahas tentang aturan penjumlahan ataupun aturan perkalian, tetapi saya mengarahkannya kepada vektorial. Karena kalau untuk aturan penjumlahan dan perkalian, itu kan biasanya lebih banyak ke soal-soal. Lebih banyak apa aplikasinya begitu. Yang penjumlahan kapan digunakan dan yang perkalian kapan digunakan. Seperti itu. Kemudian yang materi berikutnya yaitu tentang permutasi Bapak dan Ibu. Ya. Kalau kita berikan secara definisi Bapak dan Ibu itu mungkin anak-anak kita saya rasa itu juga belum paham mereka kalau kita langsung memberikan permutasi itu buat apa begitu. Atau apalagi kalau membaca buku saja dipahami itu juga akan sulit begitu Bapak dan Ibu. Pada materi permutasi ini saya mengangkat ini ada sebuah soal begini. Jika 10 anak mengikuti perlombaan, berapa banyak kemungkinan hasil untuk juara pertama, kedua, dan ketiga? Begitu. Artinya tidak ada yang seri. Nah, berarti ini kan logika lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, logika ini kan memang anak kita itu kan memang punya anugerah yang berbeda ya Bapak dan Ibu. Jadi ini mungkin yang namanya logika itu mungkin bisa diasah seperti itu dengan adanya kita memberikan soal-soal yang menantang. Apalagi kita sekarang dituntut untuk mempersiapkan anak didik kita untuk mengikuti AKM, itu artinya mereka memang harus terbiasa dengan soal-soal yang logika. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi dengan soal seperti ini, dengan logika yang sama, maka dapat disusun 10 kali 9 kali 8. Nah, ini harapan kita. Apakah anak didik kita itu mampu memunculkan yang seperti ini atau tidak Bapak dan Ibu? Itu Bapak dan Ibu mungkin lebih tahu bagaimana kondisi siswanya. Mungkin bisa saja diberikan contoh dulu, lalu dijawab. Mungkin diberikan nanti soal berikutnya mereka lagi yang menjawabnya. Seperti itu. Jadi kita berikan satu contoh, nanti untuk soal-soal berikutnya mungkin nanti mereka bisa memahami logikanya seperti apa. Begitu. Jadi begini. Jadi ini 10 dikali 9 dikali 8. Jadi dapatnya 720. Kemudian ini kan seperti aturan pengisian tempat ya Bapak dan Ibu. 10 dikali 9 dikali 8. Sementara di sini kita menginginkannya memunculkan rumus permutasi. Seperti itu. Sementara kita ini memunculkan rumus permutasi. Begitu. Kemudian, jadi ini ada, di sini juga mungkin kita minta kepada anak didik kita ini, kepada anak didik. Kalau kita hubungkan antara yang dengan 7 faktorial seperti itu, 10 faktorial dibagi 7 faktorial, itu hasilnya berapa? Bisa saja kita memberikan pertanyaan seperti itu ya Bapak dan Ibu, 10 faktorial dibagi 7 faktorial itu berapa? Karena kalau kita minta mereka memunculkan ini mungkin agak berat Bapak dan Ibu. 7 faktorial ini, kenapa 7 faktorial? Kan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini mungkin bisa saja kita yang memberikannya terlebih dahulu. Nanti mereka mendapatkan seperti ini. Ya. Kemudian dapatnya 720. Begitu. Nah, harapan kita dengan munculnya angka 720 ini, kita bisa meminta mereka untuk menghubungkan antara 10 anak dengan kemungkinan hasil yang untuk juara pertama, kedua, dan ketiga. Berarti ada 3. Jadi akan dipilih 3 dari 10. Seperti itu. Akan dipilih 3 dari 10. Jadi bagaimanakah bentuk penulisan secara menggunakan faktorial. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi dengan harapan jika dihubungkan dengan ada 10 anak dan 3 yang akan dipilih,
Berarti di sini bisa ditulis 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini baru dapat disimpulkan bahwa bisa ditulis menjadi 10 permutasi 3. Artinya simbol matematika untuk hasil permutasi 10 objek, 3 objek yang diambil adalah 10 permutasi 3. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini mungkin agak berat ya Bapak dan Ibu, tapi kita kan di sini kalau kita memberikannya langsung, itu mungkin anak-anak bisa langsung paham Bapak dan Ibu. Mungkin artinya kenapa harus dipersulit, kenapa tidak langsung diberikan itu mereka untuk mengerti. Kita tidak itunya yang kita harapkan. Tetapi bagaimana kita bisa memunculkan critical thinking-nya, bagaimana kita bisa mengasah kemampuan anak kita itu Bapak dan Ibu. Karena seperti otak, itu kan seperti pisau ya Bapak dan Ibu. Kalau dia tidak diasah, dia akan tumpul. Tetapi semakin seringnya diasah dengan soal-soal yang berbaur dengan logika, itu mungkin anak-anak kita itu bisa kemampuan itu lebih terasah lagi begitu. Tapi kalau diberikan langsung ini kan cepat. Pada ini 10 permutasi 3 ini rumusnya. Rumus cepatnya begini. Kan seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi kita coba kita berikan soal-soal yang menarik, apakah mereka mampu untuk memunculkan seperti ini atau tidak. Mungkin di antara banyak siswa kita itu mungkin ada yang mampu memunculkan seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, saya next. Jadi harapannya setelah itu barulah muncul seperti ini. Banyak cara penyusunan unsur dengan memperhatikan urutannya. Karena di sini berarti kan urutan dari kalau kita definisikan permutasi kan memperhatikan urutannya. Nah, ini memperhatikan urutan ini mungkin masih diabaikan oleh anak-anak didik kita Bapak dan Ibu. Karena mungkin mereka hanya sekedar membaca saja dulu, tetapi ketika sudah muncul kombinasi, baru di sana nanti akan kelihatan apa perbedaan antara permutasi dan kombinasi yang lebih rincinya. Ada yang memperhatikan urutan, ada yang tidak memperhatikan urutan. Di situ nanti akan nampak oleh anak didik kita perbedaannya. Oke. Kemudian kalau dengan menggunakan kalkulator, ya Bapak dan Ibu, saya tekan aktif. Kita hanya menggunakan apa saja, masih menu 1. Jadi 10 permutasi 3. Berarti ini bisa dilakukan sebagai pembuktian afirmasi 10 begitu. Shift. Kemudian di sini ada NPR. Jadi ini ada kali ya, Pak Ibu, yang simbol kali permutasi 3. Seperti itu. Sama dengan artinya dapatnya 720. Berarti hasil yang didapatkan sebelumnya itu sama dengan hasil dengan menggunakan kalkulator. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apabila anak didik kita itu sudah paham dengan aturan permutasi, mungkin kita bisa memberikan soal-soal seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Jadi kalau mereka sudah paham bagaimana yang permutasi itu, contoh seperti soal pertama, berapa banyak cara menyusun 3 kartu as dari 4 kartu as? Ini mungkin bisa saja mereka mencobakannya dengan melalui mencarinya secara manual dulu, kemudian baru nanti menggunakan kalkulator. Seperti itu. Jadi ini benar nggak apa yang dihitung benar atau tidak. Kemudian seperti soal yang nomor 2 Bapak dan Ibu, ini soalnya dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka berbeda. Tentukanlah banyak susunan bilangan yang terbentuk. Berarti ini masih sederhana soalnya Bapak dan Ibu. Berarti ini 7 permutasi 4. Begitu. Jadi ini bisa dilakukan dengan menggunakan kalkulator atau tanpa kalkulator dulu. Berarti ini bisa dilakukan untuk sebagai pembuktian. Seperti kita coba yang nomor 2 ini Bapak dan Ibu. Kita cobakan 7 permutasi 4. 7, shift, kemudian NPR 4. Nah, hasilnya adalah 840. Begitu. Terus, ini juga masih ada soal yang lain. Seperti ini, tentukanlah banyak kata yang dapat disusun dari huruf pada kata pencacahan. Seperti ini. Berarti kalau ini kan biasanya kita berikan rumus n faktorial sama n faktorial per p faktorial, q faktorial, r faktorial. Ini juga bisa menggunakan kalkulator.
seperti ini, kita cobakan. Ini menggunakan pecahan ya Bapak dan Ibu. Pecahan, kemudian 10 shift faktorial, kemudian 2 shift faktorial, terus dikali dengan 2 faktorial lagi, 2 faktorial, kemudian dikali dengan 3 faktorial. Hasilnya 151.200. Begitu Bapak dan Ibu. Terus ini untuk soal yang nomor 4. Ini menarik soalnya Bapak dan Ibu. Karena dari bilangan asli 1 sampai 9 dibuat bilangan 10.000 dan tidak boleh ada angka yang berulang. Tentulah banyak bilangan yang dapat disusun jika bilangan itu lebih dari 30.000. Nah, ini ada saya gunakan 2 cara. Kalau cara yang pertama, ini kan biasanya aturan pengisian tempat ya Pak dan Ibu. Berarti ini 7 dikali 8, dikali 7, kali 6, kali 5. Kita bisa saja meminta mereka coba menggunakan kalkulator, itu seperti apa rumusnya digunakan. Ya Bapak dan Ibu, berarti ini permutasinya seperti apa. Kita bisa saja meminta seperti itu kepada anak didik kita. Walaupun nanti dapatnya 11.760, kalau 7 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 itu kan masih perkalian biasa. Tetapi kita minta kepada anak didik kita, coba dengan menggunakan kalkulator, seperti apa bentuk rumus permutasinya. Seperti itu. Kita cobakan ya Pak dan Ibu. Nah, memunculkan 7 permutasi 1 dikali 8 permutasi 4 ini tidak segampang yang kita pikirkan ya Bapak dan Ibu. Ini mungkin mereka harus mencoba-coba dulu begitu. Jadi mereka mengeksplorasi apa ya ini rumus permutasinya seperti ini. Kita cobakan. 7 shift permutasi 1 kemudian dikali dengan 8 shift hasilnya. Nah, hasilnya kan sama itu, Pak. Hasilnya sama ya Pak dan Ibu. Kalau untuk yang pertama, itu kita menggunakan aturan pengisian tempat. Ini pun mungkin tidak semua siswa kita juga mampu untuk melakukan aturan pengisian tempat ini. Karena di sanalah logikanya ya Pak dan Ibu. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan 11.760, kita minta juga kalau menggunakan kalkulator, itu rumus permutasinya bagaimana? Atau sebaliknya dari permutasi dulu kita berikan dari kalkulator dulu, baru nanti yang aturan pengisian tempat ini kita berikan. Jadi itu tergantung bagaimana teknisnya, itu terserah Bapak Ibu saja di lapangan begitu. Oke, itu mengenai permutasi. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang kombinasi ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk masalah memperhatikan urutan, tidak memperhatikan urutan, itu kalau menurut pengalaman saya Bapak dan Ibu, kalau masih berbicara tentang permutasi, itu mereka belum begitu duduk konsep oleh mereka ini memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan. Berarti harus diberikan 2, baru nanti mereka sadar ada yang memperhatikan urutan, ada yang tidak memperhatikan urutan. Seperti itu pengalaman yang pernah saya rasakan ya Pak dan Ibu. Ayo kita coba sekarang yang kombinasi. Begitu. Aduh betul ya. Tapi jadi apanya? Suara-suara. Oke. Saya lanjutkan Ibu Giatari. Oke, Mbak Isi gimana? Masih lancar Mbak Isi? Masih lancar Ibu Giatari. Lancar. Oke. Saya tentang permutasi ya Pak dan Ibu. Oke, sekarang saya masuk ke kombinasi. Misalnya seperti ini. Jika 10 anak mengikuti perlombaan, berapa banyak kemungkinan hasil untuk 3 juara? Nah, ini kan berbeda ya, Pak. 3 juara. Tapi kalau dianalisa, berarti kan kalau Bapak dan Ibu kan tidak perlu dihafalkan lagi, tidak perlu saya terangkan begini begitu, karena ini saya sangat yakin sekali Bapak dan Ibu sudah mampu.
Tapi kita bisa menempatkan posisi anak kita ya Pak dan Ibu. Berapa banyak kemungkinan hasil untuk 3 juara? Berarti kalau untuk hasil 3 juara, berarti kan mereka sudah terbayang itu juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi kalau 3 juara, berarti ini tidak diperhatikan juara 1, juara 2, atau juara 3-nya. Yang penting ada 3 juara. Seperti itu Pak dan Ibu. Nah, berarti kalau anak kita itu sudah bisa dia mendefinisikan atau menyampaikan maksud dari 3 juara ini seperti apa, berarti itu logika mereka sudah bermain itu Pak dan Ibu. Artinya mereka mungkin sudah paham. Berarti kombinasi itu kalau kita lihat dari soal tidak memperhatikan urutan. Tetapi mungkin kalau mereka mendefinisikan atau tidak memperhatikan urutan Ibu, itu mungkin agak sulit bagi mereka. Tetapi kalau kita tanya, ini maksudnya hasil untuk 3 juara ini gimana? Berarti ada 3 juara Ibu, 3 juara seperti itu. Nah kalau dengan seperti itu saja mereka sudah tahu berarti ini tanpa memperhatikan juara 1, juara 2 atau juara 3. Tapi mungkin masih ada dari anak-anak kita itu yang berpikiran ini juara 1, juara 2 atau juara 3 seperti itu. Nah kalau seandainya nanti sudah muncul seperti yang saya maksud tadi, mungkin kita bisa meminta kepada anak didik kita itu, kalau seandainya kalau mutasi begitu, ketika mutasi, berarti ini nanti untuk kombinasi ini tambah rumusnya seperti apa? Tadi itu berat itu mungkin itu agak berat ya Pak dan Ibu. Ini mungkin bisa saja kita mendefinisikan seperti ini. Mungkin ini dari kita saja 10 permutasi 3. Jadi penyelesaian soal ini sama dapat kita selesaikan dengan 10 permutasi 3 per 3 faktorial. Seperti itu. Jadi ini mungkin dari kita saja munculnya. Kemudian barulah didapatkan sebuah kesimpulan. Ternyata kombinasi itu adalah ya berarti dia tanpa memperhatikan unsur atau tanpa ada unsur yang diulang begitu ya Pak dan Ibu. Yang artinya tanpa memperhatikan urutan, kemudian didapatkan n faktorial per r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Jadi ini dari 10 permutasi 3 ini per 3 faktorial ini kan nanti bisa diuraikan dulu Bapak dan Ibu. Jadi bisa saja nanti kita meminta mereka untuk menguraikan 10 permutasi 3 per 3 faktorial ini, seperti apa hasilnya, barulah nanti akan muncul rumus kombinasi seperti ini. Begitu. Oke, saya next kan. Nah, kita masuk ke soal Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk permutasi, untuk kombinasi, itu kita menggunakan, seperti saya cobakan soal nomor 1, misalkan 4 warna cat yang berbeda, merah, kuning, hijau, dan ungu. Banyak cara mencampur 2 warna yang berbeda. Jadi di sini saya membantu Bapak dan Ibu yang kombinasinya itu yang mana. Saya tekan AC, jadi saya tekan 4, kemudian shift, ini ada apa ya Bapak dan Ibu? Ini ada di tempat tanda lagi, ada NCR tulisannya. Berarti ini kombinasi 2, seperti itu. Oke, hasilnya 6. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kemudian ini ada seorang petani, ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing. Dari seseorang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Dengan beberapa cara petani itu dapat memilih hewan-hewan tersebut. Nah, jadi kalau menggunakan kalkulator, seperti ini 6 kombinasi 4 dikali 7 kombinasi 3 dikali 10 kombinasi 2. Kalau kan sepertinya sederhana ya Pak dan Ibu. Hanya perkalian kombinasi biasa saja. Tetapi yang memunculkan 7 kombinasi 4, 7 dikali dengan 6 kombinasi 4, dikali 7 kombinasi 3, dikali 10 kombinasi 2, itu tidak segampang yang saya tulis di sini ya Pak dan Ibu. Itu untuk anak-anak kita, begitu. Jadi intinya mereka harus paham dulu yang permutasi itu apa, yang kombinasi itu apa, seperti itu Pak dan Ibu. Nah, kalau saya lanjutkan, ternyata dengan teknis yang tadi, dengan soal yang tadi, siswa kita masih bingung. Ya Pak dan Ibu, ternyata masih bingung mereka membedakan permutasi dan kombinasi dengan seperti yang saya berikan tadi ya Pak dan Ibu. Jadi
saya ini mencoba berbagi pengalaman ya Pak dan Ibu. Ternyata kita sudah mencobakan teknik yang pertama tadi, mereka masih sulit membedakan antara permutasi dan kombinasi. Padahal kita sudah mengarahkan, sudah membimbing yang permutasi itu yang bagaimana, yang kombinasi itu bagaimana. Mungkin di antara anak-anak Bapak dan Ibu sudah ada dengan cara awal-awal tadi, bisa mereka paham langsung. Permutasi itu apa, kombinasi itu apa. Tapi mungkin sebagian dari anak-anak kita, atau sebagian besar dari anak-anak kita, ternyata mereka masih bingung membedakan permutasi dan kombinasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini saya men-share ini apa yang terjadi di lapangan. Karena kenyataannya seperti itu Bapak dan Ibu. Masih bingung mereka. Begitu. Nah, saya masuk ke aktivitas 1. Saya berikan soal, saya cobakan diberikan 4 huruf, A, B, C, dan D. Kemudian akan disusun suatu kata yang terdiri dari 3 huruf yang berbeda. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa meminta mereka boleh menggunakan gunakanlah permutasi, gunakanlah kombinasi. Silakan dicobakan. Nah, seperti ini. Kita cobakan ya Pak dan Ibu. Dicobakan, berarti kan ini ada 4 huruf. 4 huruf yang akan disusun itu hanya 3 huruf. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kita minta mereka silakan gunakan rumus permutasi, silakan gunakan rumus kombinasi. Nah, berarti di sini mereka mulai mengeksplorasi menggunakan kalkulator Bapak dan Ibu. Saya cobakan ya Bapak dan Ibu. 4 shift permutasi 3. 24. Ini dengan hasil permutasi. Kemudian coba dengan menggunakan kombinasi 4 shift NCR 3. Nah, ternyata hasilnya 4. Nah, kenapa bisa berbeda? Kita bisa memberikan pertanyaan seperti itu kepada anak didik kita. Yang melakukan perhitungan ini mereka Bapak dan Ibu. Kita minta mereka coba gunakan rumus permutasi. Coba gunakan rumus permutasi. Nanti pasti akan terjadi diskusi hangat. Kenapa berbeda Ibu? Kenapa bisa berbeda Bapak? Permutasi hasilnya 24. Sementara kombinasi hasilnya 4. Nah, coba sekarang. Silahkan Anda bereksplorasi. Coba kembalikan lagi kepada definisi. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Seperti itu ya Pak dan Ibu. Ini salah satu contoh. Mungkin Pak dan Ibu punya contoh-contoh yang lain. Nah, seperti ini. Jadi harapan kita dengan mereka melakukan eksplorasi dalam menggunakan kalkulator tadi, nah mereka bisa dapat yang 24 itu yang mana? Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Begitu. Berarti ini memperhatikan urutan. Kemudian yang kombinasi itu yang 4. Nah, ini yang 4 ya. Seperti itu. Nah, dengan melakukan 2 hal seperti ini, mudah-mudahan anak didik kita itu paham Bapak dan Ibu. Apa itu permutasi dan apa kombinasi. Seperti itu. Oke. Kemudian aktivitas kedua seperti ini. Dari 10 finalis lomba karya tulis akan dipilih urutan 1, 2, 3. Banyak memilih urutan tersebut adalah apakah ini permutasi atau kombinasi. Nah, begitu Pak dan Ibu. Nah, jadi dengan melakukan seperti ini Bapak dan Ibu 1, 2, 3. Berarti di sini ini urutan 1, 2, 3. Sementara yang akan dipilih itu ABC atau CAB. Ini tidak sama. Ini tidak sama. Berarti ini apa aturan yang digunakan? Permutasi. Berarti kalau seandainya dengan menggunakan permutasi, mereka bisa langsung saja. Ini bisa jadi siapa cepat ya Pak dan Ibu. Berarti ini siapa cepat dia yang dapat bisa jadi kuis yang dilakukan secara lisan seperti itu dengan menggunakan kalkulator. Jadi walaupun menggunakan kalkulator Pak dan Ibu, tapi logika berpikirnya tetap ada. Karena tidak mungkin anak kita itu langsung 10 permutasi 3 tanpa adanya logika. Mereka tidak akan memunculkan 10 permutasi 3 tanpa adanya logika. Pasti sudah ada logika di sana. Jadi 10 permutasi 3. Kemudian seperti ini 10 shift permutasi 3. Nah, ini 720. Kan sebenarnya simpel ya Bapak dan Ibu. Tapi memunculkan 10 permutasi 3 ini kan logikanya ada Bapak dan Ibu. Seperti itu.
Oke, kemudian ini contoh yang lainnya. Nah, ini aktivitas 3. Dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, maka mereka saling jabat tangan yang dapat terjadi. Nah, ini apakah permutasi atau kombinasi? Nah, di sini juga ada logikanya Bapak dan Ibu. Berarti ini jawabannya adalah 10 kombinasi 2. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu. Saya buka dulu sesi pertanyaan Bapak dan Ibu sebelum saya masuk kepada peluang. Saya simpahkan dulu kepada Ibu Getari apakah ada pertanyaan dari peserta kita. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan sebelum ini saya lanjutkan. Oke, Ibu Febri Fani. Terima kasih. Jadi sampai paparannya sampai di slide ini banyak sekali mungkin yang sudah kita dapatkan ya. Oleh karena itu bagi Bapak dan Ibu yang mungkin ada pertanyaan kepada narasumber kita sehubungan dengan sampai materi yang telah slide ke-16 ini, dipersilakan untuk menulis di kolom chatnya. Jadi tadi sudah diuraikan juga oleh narasumber kita bahwa kita juga menyadari bahwa ketika kita mengajarkan materi permutasi dan kombinasi ini, salah satu kesulitannya itu adalah siswa kita kadang-kadang suka sering salah dalam mengartikannya. Begitu ya Bu Febri Fani ya? Iya, betul. Yang menurut kita mereka pasti akan dapat menyelesaikan dengan cara permutasi, kadang-kadang mereka cari dengan kombinasi. Nah, gitu. Iya, betul. Salah satu sebenarnya peluang ini satu materi yang sangat menarik sekali. Iya, betul. Di samping soal-soalnya kontekstual dan bisa kita buat semenarik mungkin soal-soalnya. Siswa kita pada umumnya sangat tertarik ketika kita berikan soal-soal cerita yang agak unik-unik. Dia mengartikan kadang harus permutasi dicari kombinasi. Tapi tadi menarik juga dengan kalkulator tadi Ibu Fani sudah memperlihatkan bahwa untuk membuktikan perhitungan juga bisa dimulai dulu ya atau nanti terakhirnya gitu. Nah ini bisa dua ya. Jadi mungkin ini satu kelebihan yang bisa dipakai oleh guru ketika guru menggunakan kalkulator terutama kelas D ini ya untuk menyajikan pelajaran ini. Oke, apakah masih sudah ada ini pesan guru Bu ya? Iya. Jadi terima kasih Bu Getari atas motivasinya juga untuk Bapak Ibu guru yang lain. Jadi sebenarnya kan kalau untuk permutasi dan kombinasi kalau kita bagi guru kan terang ya Bapak dan Ibu apa perbedaannya begitu, insya Allah terang ya. Tapi kalau realitanya itu kenyataannya kan di lapangan tidak seperti yang kita bayangkan. Anak-anak kita itu kan sering bolak-balik permutasi pergi ke kombinasi atau kombinasi pergi ke permutasi seperti itu. Apalagi kalau kita hanya memberikan rumus. Kalau rumus yang langsung kita berikan itu tambah ngawur hasilnya nanti Bapak dan Ibu. Mungkin kalau soal kita itu misalnya 12 permutasi 7. Mungkin mereka cepat menghitung. 12 permutasi 7. Bisa seperti itu dengan rumus yang kita berikan. Tetapi ketika sudah ada aplikasi soalnya, di situ letak masalahnya lagi. Ini permutasi atau kombinasi ya, seperti itu. Jadi salah satu media yang dapat kita gunakan untuk memaksimalkan kemampuan analisis anak didik kita yang salah satunya menggunakan kalkulator saintifik ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu mungkin saya berbagi hanya ini yang bisa saya berikan baru Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu lebih bisa mengeksplorasi, mungkin nanti lebih hasilnya lebih biasa yang menarik dengan menggunakan saya kemampuan Bapak Ibu guru di Sumatera Barat ini. Jadi punya ibaratnya adalah salah satu referensi gitu. Ini salah satu referensi bagaimana teknis atau cara kita untuk mendidik anak kita untuk menghadapi AKM nantinya. Begitu ya Ibu Getaria? Karena AKM ini seperti sudah di depan mata ya Ibu ya. Karena AKM ini
banyak KKN ini sangat berkaitan dengan logika, gitu ya Pak. Iya. Sangat berkaitan dengan logika. Berarti ini soal-soal yang berkaitan dengan peluang itu kemungkinan mungkin akan banyak sering muncul begitu. Karena peluang ini kan sebenarnya kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari memang banyak begitu. Jadi kemampuan mereka nanti memutuskan suatu persoalan, suatu permasalahan atau memutuskan suatu keputusan itu mungkin dari peluang itu bisa mereka untuk memutuskan sesuatu hal begitu. Sepertinya coba saya lihat apakah ada yang raise? Kayaknya ada yang raise hand itu Ibu. Kita terima dulu ya Ibu ya. Iya. Iya. Silakan Ibu Mistiati, saya bukakan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi sudah menerangkan mengenai permutasi atau dan mengenai kita mengadakan KKN ya. Itu sudah ada kabar kita buat untuk KKN itu kita bisa menggunakan kalkulator. Kalau dari Dinas Pendidikan, apakah kita memang besok bisa menggunakan kalkulator gitu? Oh begitu Ibu. Oke. Motivasi kita untuk anak-anak lagi kan? Iya betul. Oke. Saya akan mencoba menjawab semampu saya ya Ibu Yul. Terima kasih atas pertanyaannya, karena pertanyaan dari Bu Yul itu juga membantu teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain untuk bagaimana realisasinya nanti. Jadi kalau untuk dibolehkan menggunakan kalkulator atau tidaknya itu belum ada itu Bu Yul. Belum ada begitu. Cuma kan kita sekarang orientasinya bukan boleh atau tidaknya anak ujian menggunakan kalkulator ini dulu. Tetapi kita menggunakan kalkulator ini adalah suatu media begitu. Suatu media interaktif yang bisa memancing atau merancang proses berpikir kritisnya, seperti itu. Jadi kan kemarin kan ketika kita memberikan teori permutasi kombinasi kan kita seperti kebingungan. Media apa yang mau kita gunakan? Apa medianya yang akan kita gunakan ya untuk permutasi dan kombinasi ini? Itu pengalaman saya ya Bu ya. Nah begitu. Karena kan anak-anak ini kalau kita mengajar itu kan sukanya memang sesuatu yang menantang, sesuatu yang menarik, apalagi anak-anak kita itu sudah lahir di era revolusi industri 4.0 yang semuanya sudah berbaur teknologi begitu. Jadi kalau kita masih bertahan dengan apa itu permutasi, apa itu kombinasi begitu, itu mungkin suasana pembelajarannya mungkin akan cepat membosankan. Begitu ya Bu ya, walaupun ibu-ibu mungkin usianya sudah usia saja yang sudah larut begitu ya, mohon maaf ya Bu ya, tapi guru milenial, tetap gurunya guru milenial ya Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu ini semuanya adalah guru milenial, jadi bukan siswanya saja yang milenial, tetapi gurunya juga guru milenial. Jadi kalau masalah teknologi itu tidak membatasi usia. Tidak membatasi usia, yang penting Bapak dan Ibu mau untuk belajar dan mencobakannya, begitu. Jadi salah satu media yang bisa kita gunakan untuk kan konsep permutasi dan kombinasi ini adalah kalkulator saintifik ini, begitu Bu Yul. Jadi mau tidak atau mau bolehnya pakai kalkulator, kita tidak ambil pusing. Boleh atau tidak, kita tidak memikirkan itu dulu. Yang penting anak-anak kita bisa membedakan antara permutasi dan kombinasi. Kan yang harapan kita di sini kan logika berpikirnya yang kita minta. Seperti yang saya berikan ini soal ini tadi. Kan awalnya tadi dengan menggunakan kalkulator, permutasi itu coba gunakan permutasi, coba gunakan kombinasi. Ternyata berbeda. Kan seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mencobakan soal-soal yang lain. Ternyata berbeda Ibu. Bapak kenapa? Coba-coba. Di sini kita bisa melakukan eksplorasi. Kenapa bisa berbeda? Kan akhirnya harapan kita kan munculnya seperti ini. Berarti kan kita sudah menggunakan media. Begitu ya Pak dan Ibu. Nah kemudian ketika mereka sudah paham atau sudah duduk konsep dari permutasi dan kombinasi, mungkin kita bisa memberikan soal seperti ini. Nah, ini boleh kita menggunakan kalkulator atau tidak. Jadi kalau seandainya kita bisa variasikan,
bisa saja ini secara boleh menggunakan kalkulator atau tidak. Tetapi kan supaya menarik ya Ibu ya, supaya menarik, coba boleh menggunakan kalkulator kata kita. Silahkan dijawab ini soal yang ini kata kita. Walaupun mereka menggunakan kalkulator ya Ibu ya, tapi ini berapa ini? Ini permutasi atau kombinasi ya? Ini kan tidak akan lepas dari proses berpikirnya. Tidak akan lepas. Pasti di sini ada logikanya. Walaupun mereka sudah menggunakan kalkulator. Begitu. Tidak termasuk dengan soal yang nomor 2 ini. Ini permutasi atau kombinasi ya? Kalau kombinasi berapa? Ini kalkulator sudah di tangan ini. Tapi kombinasi, ini proses berpikirnya kan ada. Begitu. Jadi membantu nanti untuk mempercepat hasilnya. Begitu. Gimana Bu Yu? Ya baik. Kalau itu ada. Jadi anak jadi mengerti lagi yang kita ada. Ini Boleh saya tambahkan sedikit? boleh silakan Ibu, karena hangat diskusi kita. Kita mungkin sifatnya berdiskusi ya. Oke, ini mengenai pertanyaan dari Ibu Yul. Ibu kan tadi Bu Yul ya? Ya Bu Yul. Ya, jadi mungkin bisa kita lihat di sini bahwa penggunaan kalkulator itu merupakan salah satu dari media pembelajaran yang bisa kita pakai ya Bu Febrifani ya. Salah satu media yang kita bisa pakai. Siswa bisa mengeksplor dari sini. Jadi seperti satu contoh soal yang ada di tayangan diberikan sama Bu Febrifani tadi di slide 14 kalau nggak salah itu. Nah, terlihat di sana bahwa ini siswa sudah mengeksplor di sini. Nah, ada satu hal yang menarik. Saya pernah mendapat satu kesempatan untuk magang di salah satu sekolah di Australia. Itu kalau kita lihat di Perth ya. Jadi kalau kita lihat siswanya, saya memang sempat kaget juga ketika masuk ke kelas 10 lah gitu ya. Ibaratnya ketika disamakan dengan kita. 10 dan 11 itu siswanya setiap belajar itu selalu membawa kalkulator saintifik. Selalu. Jadi mereka selalu menggunakan kalkulator saintifik. Saya lihat sehingga tidak terbatas dengan angka. Itu pertama. Kalau kita memakai cara biasa kadang terbatas dengan angka kan. Angka yang kita pakai harus cantik. Kalau tidak cantik kadang siswa kita tidak cantik Bu. Nggak mau nyari lagi kan. Nah tetapi dengan menggunakan kalkulator jadi saya lihat itu. Setiap masuk belajar matematika selalu membawa kalkulator. Sebenarnya saya juga pernah mencobakan memakai kalkulator ini di kelas 12 ya. Kelas 12 sebenarnya kalau kita lihat kan kadang-kadang kita sudah terpaku ke soal-soal UN kalau dulu gitu kan ya Bu ya. Nah, tetapi ketika kita menggunakan kalkulator itu justru saya merasakan ini siswa saya itu justru lebih hebat daripada kadang-kadang lalu tapi bagaimana usia sudah menekan jauh dari intensitas itu ya. Jadi dia menarik dibawanya kalkulator. Kita kadang-kadang memberikan materi ini dia explore. Nah dibukanya nih teringat saya ketika itu mereka menggunakan kalkulator untuk menentukan integral dulu itu Bu Febrifani. Nggak apa-apa saya cerita sedikit ya. Iya boleh. Kemudian lalu mereka kan kita mencari integral berbasis itu. Lalu kan angkanya kadang-kadang suka pecahan atau gitu kan. Lalu ketika mereka mencari dengan integral batas itu, lalu ini saya udah dapat Bu, ini segini hasilnya Bu. Ya, jadi lainnya menariknya ketika kita menggunakan kalkulator ini. Nah itu mungkin salah satu tambahan saya kepada Ibu Yul tadi. Tetapi semuanya kembali kepada gurunya. Jangan gurunya kemudian meletakkan kalkulator lalu disuruh cari, yaitu kita mungkin di sanalah jejak kita bagaimana kita mampu menjadikan kalkulator ini menjadi salah satu dari media pembelajaran sehingga berguna bagi kita, ya berguna juga bagi siswa kita. Itu mungkin tambahannya. Oke, begitu. Ya, terima kasih Ibu Giatari, sangat menarik sekali tambahannya. Apalagi Ibu sudah magang ya Ibu ya di Australia Bu. Wah itu satu referensi juga. Zaman dulu. Iya, kalau zaman dulu berarti kan pengalaman Ibu sudah luar biasa itu. Sudah bisa Ibu melakukan studi banding bagaimana keadaan siswa kita dan bagaimana kondisi siswa di luar negeri begitu ya Ibu ya. Seperti informasi di Gakuhan itu kan informasinya itu valid ya Bapak dan Ibu. Itu kan negara-negara yang sudah menggunakan kalkulator itu kan sudah banyak seperti Malaysia,
kemudian Singapura, tambah Australia, kalau kita masih apa istilahnya masih direncanakan baru apakah dibolehkan nanti atau tidak. Jadi masih proses begitu kepada Ibu, apakah dibolehkan atau tidak. Ya, saya dapat masukan ya begitu. Kalkulator itu membuat siswa itu malas berhitung. Nah, seperti itu. Itu sering saya dapatkan dari info-info dari guru juga. Jadi itulah yang saya rasakan cara penggunaannya lagi. Jadi penggunaan kalkulator ini memang harus secara bijak Bapak dan Ibu. Kalau kita melakukannya hanya untuk kali, bagi, tambah, kurang, seperti saja kita menggunakan kalkulator, itu memang kurang bijaknya begitu Bapak dan Ibu. Kemudian misalnya kata Ibu Yo tadi anak-anak kita itu malas untuk berhitung. Sebenarnya kan bukan malas itu sebenarnya. Kalau kita fokus kepada perhitungan, di sini saya mau maaf Pak dan Ibu kalau ada nanti bahasa-bahasa saya yang kurang pas, yang kurang enak begitu. Jadi sebenarnya kalau untuk materi kita kan di SMA sekarang. Kalau kita untuk SMA itu kan sebenarnya kita lebih banyak menganalisa, lebih banyak logika. Jadi anak-anak kita itu karena terlalu fokus ke hitung-hitungan, akhirnya logikanya tertinggal. Seperti itu saya rasakan Bapak dan Ibu. Jadi karena kita itu lebih banyak fokusnya, ini hitungnya, begini. Saya bukan mengabaikan perhitungan ya Bapak dan Ibu, tetapi karena kita itu terlalu memfokuskan kepada perhitungan, akhirnya analisa logikanya tertinggal. Nah, seperti itu. Tapi kan kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kadang-kadang kenyataannya ya, anak-anak kita itu kadang-kadang menyumbelahkan ini saja tidak bisa, mengali ini saja tidak bisa. Seperti itu kenyataannya ya Bapak dan Ibu. Nah itulah suatu PR buat kita bersama. Jadi karena kita ini sudah menengah atas, berarti kita harus mempersiapkan anak didik kita bisa mantap kedua-duanya. Baik perhitungan maupun secara analisa. Karena mereka nanti akan mau atau mereka nanti mau bekerja. Sehingga kita harus mempersiapkan anak didik kita untuk kedua hal tersebut. Baik secara perhitungan maupun secara analisa dan logika. Karena ini menyangkut masa depan mereka. Begitu tambahan saya Ibu Yasari dan Ibu Yul. Bagaimana Ibu Yul? Bagaimana? Iya. Iya, saya rasa mungkin ini Bu Yulnya mungkin sudah juga ya, saya rasa masih banyak, bahannya masih banyak lagi ya Bu Fani. Enggak peluang lagi. Oke, berarti setelah ini langsung peluang ya? Iya, kita peluang lagi. Iya, saya rasa mungkin nggak apa-apa kita lanjut lagi ya Bu Fani. Oke, baik. Terima kasih Bu Jatari. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan melanjutkan tentang materi peluang lagi. Kalau tadi sudah permutasi dan kombinasi. Baiklah Bapak dan Ibu, ini peluang. Nah, peluang ini lebih lagi logikanya. Kalau tadi lebih banyak kepada perhitungan banyak cara. Berarti angkanya masih berupa bilangan bulat, begitu ya Pak dan Ibu. Kalau sudah berbicara peluang, ini berarti sudah berbicara angkanya antara 0 dan 1. Seperti itu. Nah, antara 0 dan 1 ini kan tidak segampang itu kita memberikan kepada anak didik kita ya Pak dan Ibu. Nah, dengan menggunakan kalkulator, kita bisa melakukan eksplorasi. Yang peluang itu yang nilai peluang itu berapa, begitu. Ini informasi ya Pak dan Ibu, ini mungkin bisa kita berikan saja dulu atau bisa kita meminta mereka untuk membaca buku. Kalau melambungkan sebuah dadu, itu ruang sampelnya apa saja, begitu. Ini bisa kita berikan atau kita minta mereka mencobakan dan nanti memunculkan berapa jawabannya. Nah, sekarang kita akan bereksplorasi menggunakan kalkulator Bapak dan Ibu. Seperti ini. Oke. Berarti di sini kita akan mengeksplorasi yang nilai peluang itu berapa, begitu. Kita bisa melakukan perintah tekan this, ini apa dan Ibu. Kemudian di sini tekan ini ada titik, begitu. Nah, kita tekan sama dengan seperti ini.
0,914. Nah, ini hasilnya pada kalkulator Bapak dan Ibu itu akan berbeda. Silakan Bapak Ibu cobakan, itu hasilnya tidak akan sama. Kita cobakan lagi sama dengan, nah ini dia. Berarti ini adalah perintah nilai berapa saja nilai peluang itu. 0,14. Bisa dicobakan terus. Sama dengan 0,193. Nah, inilah kisaran nilai peluang yang akan muncul. Akan seperti itu. Dan setiap hasil yang akan keluar pada kalkulator Bapak dan Ibu itu tidak akan sama. Akan berbeda-beda. Kemudian, di sini juga, untuk hasilnya lebih baik ya Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini, shift, menu. Jadi kita apakan dulu inputnya. Kita tekan dulu 1, kemudian kita ambil nomor 3 ya Bapak dan Ibu. Nomor 3, ini saya tekan nomor 3, seperti itu. Kemudian supaya fontnya itu terlihat kecil, ini kan ini fontnya normal. Jadi kalau saya tekan fontnya agak kecil, shift, menu, kemudian saya tekan panah ke bawah, panah lagi ke bawah, panah lagi ke bawah. Ini ada multi-line font. Nah, ini tekan 1, kemudian bisa diambil 2. Nah, ini sudah small ini ya, ukuran hurufnya. Seperti ini saya tekan lagi ya. Jadi ini bisa minta kepada anak didik kita. Itulah kisaran nilai peluang. Jadi ini bisa kita lakukan simulasi, shift, run seperti ini, tekan sama dengan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Akhirnya muncul kecil-kecil, ini muncul banyak muncul. Sama dengan terus seperti ini hasilnya. Begitu. Jadi inilah kisaran nilai peluang. Nah, di sini kita bisa bertanya Bapak dan Ibu, berarti nilai peluang itu antara berapa dengan berapa? Seperti itu. Karena disinilah nilai peluang dan tidak akan pernah kurang dari 0 dan tidak akan pernah lebih dari 1. Dan hasil kalau Pak dan Ibu cobakan pada kalkulatornya masing-masing, itu tidak akan sama. Itu akan berbeda. Seperti ini. Jadi ini merupakan suatu bentuk simulasi ya Pak dan Ibu untuk menentukan kisaran nilai peluang. Begitu. Oke, next. Ini bisa dipraktekkan ke anak didik kita. Kemudian kita akan mensimulasikan simulasi satu buah dadu yang dilambungkan. Berarti kalau satu buah dadu yang dilambungkan, itu ruang sampelnya apa saja? Begitu ya Pak dan Ibu. Bisa kita cobakan. Saya tekan lagi AC, karena ini ukurannya masih small ya Bapak dan Ibu. Saya tidak merubahnya. Jadi di sini kita tekan, ini satu buah dadu. Berarti kita tekan di sini alfa. Kemudian kita tekan titik. Karena dia dadu itu antara 1 sampai 6. Berarti kita mulai menekan 1. 1,6 itu yang mau kita tulis. Berarti shift, komanya ini. Koma 6. Boleh ditutup kurungnya, boleh tidak ya Bu ya. Kemudian kita tekan sama dengan. Begitu. Nah, berarti ini salah satu ruang sampel yang akan muncul itu adalah 6. Nah, dalam ini kita bisa menentukan berapa saja ruang buah dadu itu dilambungkan. Pasti sama dengan, terus sampai seterusnya begitu Bapak dan Ibu. Dan angkanya itu tidak akan lepas dari antara 1 sampai 6. Begitu. Seperti yang sudah saya tampilkan ini. Berarti di sini anak didik kita nanti bisa dapat menyimpulkan ternyata ruang sampel dari dadu itu dari satu buah dadu yang dilambungkan itu ada 1 sampai 6. Karena walaupun angka berapa saja kita tekan ke bawah, itu pasti antara 1 dan 6 saja. Nah, ini bisa kita lakukan simulasi untuk menentukan ruang sampelnya. Oke, next. Kemudian kalau satu buah dadu, nah di sini menariknya ya Bapak dan Ibu. Kalau simulasi 2 buah dadu yang dilambungkan, itu bagaimana ceritanya? Nah, caranya mirip. Tekan lagi AC, saya kembalikan lagi ke normal. Kemudian ditekan alfa. Terus saya tekan titik ini. Nah, kemudian saya masukkan angka 1.
shift, koma 6, begitu. Kemudian tambah. Berarti ini artinya ini dadu yang pertamanya 1 sampai 6, begitu. Kemudian ditambah, saya tekan lagi alfa. Kemudian saya tekan lagi ini titik yang di bawah. Kemudian saya tekan 1, shift, ini koma 6. Begitu, sama dengan. Nah, kalau ditekan terus sama dengannya, sama dengan muncul 7. Tekan sama dengan muncul 4, muncul 3, muncul 9, muncul 4, muncul 7, 8, 6, 1. Seperti begitu terus ya Bapak dan Ibu. Akhirnya ada muncul 10, 9. Dan itu, angka-angka yang akan keluar itu antara 1 sampai 12. Seperti itu Bapak dan Ibu. Di sini kita bisa meminta peserta didik kita itu yang 10 ini apa maksudnya. Begitu. 10 itu artinya adalah 5 dengan 5. Begitu. 5,5. Kalau 11 itu berapa? 5,6 dengan 6,5. Kalau 8 itu berapa? 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Nah, di sinilah kita meminta kepada anak didik kita itu maksud dari 12 itu berapa, 11 itu berapa. Begitu Bapak. Dan ini dalam penentuan ruang sampelnya. Begitu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, nanti, ini ada sedikit ya Pak dan Ibu, sedikit tambahan juga. Jadi kalau nanti seandainya kita sudah melakukan pelemparan dadu, hasil yang didapatkan oleh anak didik kita itu mungkin secara berkelompok supaya lebih kondusif nanti situasi belajarnya. Nanti yang mungkin dilemparkan itu mungkin berapa kali begitu. Berapa kali percobaan yang mereka lakukan itu? Oh, sepertinya ada yang raise hand itu Ibu. Oh. Apakah gimana Ibu Gia tadi, Bu Miss Suliarti? Apakah masih raise hand? Oke, saya lanjutkan dulu. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Berarti ketika kita melakukan suatu percobaan begitu, dengan menggunakan kalkulator tadi, ternyata didapatkan berapa kali ini? Berarti ini ada 12 kali ya? Bukan 12 ya? Gimana Ibu? Saya mau bilang slide-nya ketutupan, Bu. Oh, ketutupan apa Mbak Isi? Udah, Bu, udah. Oh, udah. Baik, nah. Jadi misalnya begini, jadi kalau misalnya pada pelemparan dadu tadi, ini berarti ini dadunya 2 ya Ibu ya, karena kalau nggak mungkin ya 1 ya. 1, 2, dadunya. Berarti ini 2, 3. Berarti hasil ini frekuensinya ini 0, ini berarti 2-nya tidak ada muncul ketika saya melakukan percobaan. Ini berarti 3 juga tidak ada muncul. Kemudian 4-nya ada 3, kemudian 5-nya ada 2, 6-nya ada 3, 7-nya ada 5, 8-nya ada 9, kemudian 9-nya ada 4, 10 3, 11-nya tidak muncul, dan 12-nya ada 1. Seperti itu ya Pak dan Ibu. Berarti ini sudah menjadi suatu tabel distribusi frekuensi. Jadi ini sedikit saya putarbalikkan teorinya. Berarti dari peluang ini nanti bisa muncul statistik. Jadi ini ada berkaitan dengan statistik. Ini dari ruang sampelnya, begitu Pak dan Ibu. Kemudian dengan menggunakan menu statistika, ini apa kita kemarin ya Pak dan Ibu, ini teori kita yang lalu. Ini kita masukkan hasil-hasilnya. Seperti ini saya cobakan Bapak dan Ibu ya. Saya cobakan saja ini. Saya kembali ke menu. Statistik menunya 6 ya Bapak dan Ibu. Saya ulang lagi, menu. Saya tekan 6. Kemudian saya tekan 1, begitu. Dan ini angka-angkanya saya masukkan 2 sama dengan, saya masukkan dulu X-nya saja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12. Begitu. Nah, kemudian frekuensinya saya isikan. Saya isikan frekuensinya ini 0. Ini juga 0. Hasil yang kita dapatkan itu tidak akan sama. Ini terus 5-nya ada 2. Kemudian ini 6, 5, 4-nya ada 3. 5-nya ada 2. 6-nya, terbalik-balik. 5-nya ada 2, begitu. Oke. 6-nya ada 3. Terus 7-nya ada 5. 8-nya ada 9. Kemudian 9-nya ada 4. 10-nya ada 3. 11-nya 0. Kemudian 12-nya ada 1. Begitu. Nah, kalau kita cari hasilnya, berarti kita tekan AC, kita tekan option, lalu saya mau memunculkan saja seluruhnya. Saya tekan 2. Begitu Bapak dan Ibu. Oh, berarti ini ada yang keliru data saya Bapak dan Ibu. Ada mungkin tadi frekuensinya yang keliru. Seperti ini, tapi saya tidak fokusnya ke statistik sekarang ya Bapak dan Ibu. Ini hasilnya ini 7,5, berarti tadi ada data yang keliru dimasukkan. Saya saja bisa dicek lagi, kembali ke data. Seperti coba dilihat 2, 3, 4, 3, 5, 2, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 9, 4, 10, 3, 11, 0, 12, 1. Oke, sudah oke. Berarti ketika di sini mungkin kelirunya Bapak dan Ibu. Ini 0032. Kemudian ini 3. Yang 5. Oh ya, di sini. Bapak Ibu bisa lihat ya. Di sini berarti saya memasukkan di sini yang keliru. Berarti di sini kan harusnya 2. Sementara saya membuatnya di sini 3. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa kita sesuaikan saja. Saya tekan lagi AC, saya tekan option, kemudian tekan 2. Nah, berarti itu begitu. Jadi ketika kita melakukan suatu percobaan, nanti bisa statistik. Begitu Bapak dan Ibu, kerja tentang statistik. Nah, hasilnya didapatkan seperti ini. Berapa rata-ratanya, berapa variansinya. Kemudian ini dia. Berarti standar deviasinya berapa? 1,9. Berarti ini masih kecil ya Pak dan Ibu. Nah, kalau ini masih dilanjutkan lagi, ini nantinya bisa diarahkan kepada distribusi normal. Itu untuk materi minggu depan Bapak dan Ibu. Jadi kalau ini dilanjutkan lagi, teorinya ini arahnya nanti ke distribusi normal untuk pelajaran untuk materi minggu depan begitu. Jadi saya sampai di sini saja dulu ya Pak dan Ibu. Kemudian yang mengenai statistiknya, kemudian kalau seandainya nanti kita kembali ke simulasi satu koin. Jadi kalau simulasi satu koin dilambungkan, itu kan berarti di sini kita harus memberikan keterangan kalau angka 1 itu gambar, kalau angka 2 itu angka. Begitu ya Pak dan Ibu, karena pada kalkulator belum bisa mendefinisikan angka dan gambar. Berarti kita misalkan saja angka 1 itu untuk gambar dan angka 2 itu juga untuk angka. Begitu. Jadi saya cobakan ini simulasi untuk satu koin. Berarti saya tekan AC, saya kembalikan lagi ke menu 1, begitu. Saya tekan alpha, saya tekan titik, kemudian saya tekan 1, shift, 1,2, begitu, sama dengan, hasilnya muncul 2, saya tekan lagi sama dengan, berarti ini 2, berarti ini masih angka, masih angka, baru muncul gambar, gambar, angka, seperti itu Bapak dan Ibu. Berarti untuk ruang sampel, untuk simulasi satu koin adalah angka dan buah-buah ruang sampelnya. Itu saya lanjutkan. Nah, berarti kalau sudah seperti itu Bapak dan Ibu, berarti kita berarti untuk teori peluang itu kan memang harus kita berikan. Ya Bapak dan Ibu, kalau untuk peluang kan itu rumusnya adalah NA per NS begitu. Jadi kalau sudah seperti ini,
mereka sudah paham dengan ruang sampelnya. Begitu ya Bapak dan Ibu, ruang sampel kalau 2 buah dadu itu berapa, ruang sampelnya kalau 1 koin itu berapa, ruang sampelnya. Nanti ketika mereka menyelesaikan soal peluang, itu mungkin akan terbantu Bapak dan Ibu. Karena ketika seperti contoh saat ini, pada pelemparan sebuah dadu, berarti mereka sudah bisa membayangkan kalau ruang sampel seluruhnya ada 6. Begitu. Tentukanlah peluang muncul mata dadu 1. Berarti untuk NA-nya adalah 1, karena kemungkinannya cuma 1, berarti banyak ruang sampelnya adalah 6. Berarti jawabannya adalah 1/6. Begitu. Atau yang ini juga, mata dadu genap. Nah, berarti kalau yang dadu genap adalah 2/6, berarti jawabannya nanti adalah 3/6. Jadi ini harapan kita itu siswa ya Pak dan Ibu. Nah, terus, dan ini contoh yang lainnya. Begitu. Nah, seperti ini soalnya sudah agak menantang Pak dan Ibu, karena di sini sudah menyangkut itu berhubungan dengan PA ditambah dengan PB begitu. Jadi ini mungkin ibaratnya butuh banyak contoh-contoh soal yang bisa diberikan kepada siswa agar siswa bisa menjawab soal tentang peluang begitu. Ini Bapak dan Ibu, kalau saya berikan ini insya Allah ini Bapak dan Ibu sudah paham ini begitu. Jadi Ibu Giatari, kalau untuk materi peluangnya mungkin sampai di situ dulu.